Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan kasus dari sengketa merek antara Apple dan Swatch yang beranggotakan anggota kelompok Abdul Hakim Fauzi Nasution, kemudian ada Bilal Al-Hubaisy, kemudian ada Reisandra Putri Mayendra, dan juga ada Siti Rifaulpida. Untuk penjelasan kasus pertama, yaitu tentang kasus Apple versus Watch itu siapa yang bakal menang. Itu akan dijelaskan oleh Bilal. Untuk pendahuluan kasus ini, kasus hukum antara Apple dan Swatch telah menjadi sorotan media selama beberapa waktu. Perselisihan ini bermula ketika Apple mengajukan gugatan terhadap Swatch atas penggunaan frasa Think Different yang dianggap meniru slogan Apple Think Different. Swatch menyangkal tuduhan tersebut dan membalas dengan mengajukan gugatan balik terhadap Apple. Kemudian, dari kasus tergugat dan penggugat akan dijelaskan oleh Reisandra. Dalam kasus ini, Apple adalah penggugat sementara, Swatch adalah tergugat. Penggugat adalah pihak yang mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan, sedangkan tergugat adalah pihak yang dituduh melakukan pelanggaran atau kesalahan. Apple mengajukan gugatan terhadap Swatch karena dianggap meniru slogan mereka. Sementara Swatch mengajukan gugatan balik terhadap Apple karena dianggap telah mencemarkan nama baik mereka dengan tuduhan yang tidak benar. Kedua pihak memiliki argumen yang kuat dan mempertahankan posisi mereka masing-masing persidangan berlangsung. Untuk penjelasan penggugat untuk yang lebih jelasnya, Apple adalah perusahaan teknologi terkemuka yang dikenal dengan produk-produknya seperti iPhone, iPad, dan Mac. Mereka mengklaim bahwa slogan Think Different yang digunakan oleh Swatch dalam kampanye pemasaran mereka terlalu mirip dengan slogan Apple yang terkenal, yaitu Think Different. Apple berpendapat bahwa penggunaan slogan yang serupa oleh Swatch dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen dan merusak citra merek Apple. Apple berusaha mempertahankan eksklusivitas slogan Think Different sebagai identitas mereka dan melindungi kekhasan serta nilai merek yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dalam gugatannya, Apple mengklaim pelanggaran merek dagang dan mencari perlindungan hukum terhadap penggunaan slogan Think Different oleh Swatch. Kemudian untuk tergugat yaitu Swatch, merupakan perusahaan manufaktur jam tangan asal Swatch yang terkenal dengan produk-produk jam tangan mereka. Swatch menggunakan slogan Think Different dalam kampanye pemasaran mereka untuk menggambarkan keunikan dan inovasi dalam desain jam tangan mereka. Mereka berpendapat bahwa penggunaan slogan tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan slogan Apple Think Different atau produk-produk Apple. Swatch membela diri dengan mengklaim bahwa slogan Think Different bukanlah pelanggaran merek dagang Apple dan bahwa penggunaan slogan tersebut dalam konteks industri jam tangan tidak akan menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Mereka berpendapat bahwa penggunaan slogan ini dalam kampanye pemasaran mereka adalah bagian dari kebebasan ekspresi kreatif dan tidak bermaksud meniru merek Apple. Kemudian, dari pendapat ahli akan dijelaskan oleh saya.
Banyak dari ahli hukum dan branding yang memberikan pendapat mereka tentang kasus ini. Dari beberapa ahli ini mengatakan bahwa frasa think different milik Swatch terlalu mirip dengan slogan think different milik Apple, sehingga dapat menimbulkan kebingungan di antara konsumen. Tapi dari beberapa ahli ini juga berpendapat bahwa frasa tersebut itu tidak cukup mirip untuk menimbulkan kebingungan. Sehingga ada juga ahli yang menyatakan bahwa tuduhan Apple ini terhadap Swatch ini itu tidak beralasan dan justru merugikan nama baik Swatch. Dan juga ahli ini yang ada juga ahli yang berpendapat sebaliknya dan mendukung gugatan Apple terhadap Swatch. Kemudian untuk pendapat ahli selanjutnya memainkan peran penting dalam mempengaruhi putusan pengadilan dalam kasus ini. Dari kasus putusan pengadilan itu akan dijelaskan oleh Abdul Hakim. Baik, terima kasih. Di sini ada putusan pengadilan. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, akhirnya putusan pengadilan pun dijatuhkan. Pengadilan memutuskan bahwa Swatch tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta Apple dan memiliki hak untuk menggunakan frasa think different. Putusan ini menjadi sorotan media dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa orang merasa senang dengan putusan tersebut karena dianggap sebagai kemenangan bagi Swatch. Sementara beberapa orang lain merasa kecewa dengan keputusan tersebut karena dianggap sebagai kekalahan bagi Apple. Untuk kesimpulannya, dalam kasus hukum antara Apple dan Swatch, pengadilan memutuskan bahwa Swatch tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta Apple dan memiliki hak untuk menggunakan frasa think different. Putusan ini mempengaruhi industri jam tangan dan menunjukkan betapa pentingnya hak cipta dan merek dagang dalam dunia bisnis. Namun, meskipun putusan pengadilan telah dijatuhkan, perselisihan antara Apple dan Swatch mungkin masih berlanjut di luar pengadilan. Yang pasti, kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya menjaga hak cipta dan merek dagang dalam bisnis. Baik, itulah penjelasan dari sebuah kasus sengketa merek antara Apple dan Swatch. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan kami atau kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.